Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sejarah Islam. Pada episode ini saya akan membahas perjalanan dakwah Islam dalam dua fase besar, dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah, serta transformasi dakwah politik pada masa dinasti Umayyah. Perjalanan dari Madinah ke Damaskus ini bukan sekedar perpindahan geografis, tetapi juga perubahan besar dalam karakter, strategi, dan cakupan dakwah Islam. Mari kita mulai dari fase yang paling awal, dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dakwah Nabi dimulai ketika wahyu pertama turun pada tahun 610 Masehi di Gua Hira, di usia Nabi yang ke-40 tahun. Nabi menerima firman Allah melalui Jibril dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu itu bukan perintah berdakwah, tetapi menjadi tanda awal kenabian setelah masa jeda wahyu. Turun Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Perintah untuk bangkit dan memberi peringatan. Inilah awal resmi dakwah Islam. Pada 3 tahun pertama, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak keluarga dan sahabat terdekat, mengajari mereka tentang tauhid dan akhlak. Pertemuan dilakukan di rumah Arqam bin Abi Arqam. Tempat ini bisa disebut sebagai sekolah Islam pertama. Namun, tekanan Quraisy makin berat. Sebagian sahabat terpaksa hijrah ke Ethiopia untuk mencari perlindungan. Setelah itu, Nabi dakwah mulai dilakukan secara terang-terangan. Beliau menyeru tentang tauhid dan persamaan manusia. Tetapi dakwah itu mendapat penolakan keras karena dianggap mengancam. Menurut kaum Quraisy, yaitu sistem kasta sosial bisa menjadi kekuatan politik Quraisy dan ekonomi berhala dan tradisi nenek moyang, keyakinan tentang hari kebangkitan. Kaum Quraisy kemudian menyiksa kaum muslimin, menawarkan kompromi yang ditolak Nabi hingga memboikot Bani Hashim secara sosial dan ekonomi. Ini masa yang paling berat dalam dakwah Nabi. Selanjutnya yaitu strategi besar dakwah Nabi di Mekah. Menghadapi tekanan dari kaum Quraisy, Nabi menerapkan beberapa strategi penting. Yang pertama yaitu hijrah ke Habsyi tahun 615 Masehi. Nabi mengizinkan 11 laki-laki dan 4 perempuan hijrah. Jumlah ini kemudian mencapai sekitar 70 orang. Mereka disambut oleh Raja Najasyi yang adil, dan di sana umat Islam mendapatkan perlindungan. Masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab menambah kekuatan umat Islam. Umar sendiri masuk Islam setelah ayat Al-Quran menyentuh hatinya ketika dibacakan oleh adiknya. Strategi yang kedua yaitu perjalanan dakwah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi mengalami amunisme, tahun kesedihan, karena wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Tanpa dua pelindung itu, Quraisy makin berani menyakiti Nabi. Maka beliau mencoba berdakwah ke Taif, tetapi ditolak, dihina, dan dilempari batu. Meskipun demikian, beliau tetap sabar dan tidak berhenti berdakwah. Strategi ketiga yaitu ada perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Orang-orang Yathrib yang mendengar dakwah Nabi saat musim haji tertarik dan masuk Islam. Tahun 621 Masehi, mereka melakukan Baiat Aqabah 1. Dan setahun kemudian, perjanjian Aqabah 2 dilakukan dengan janji melindungi Nabi dan kaum muslimin. Ini menjadi fondasi hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu dakwah dan pembangunan peradaban di Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya melanjutkan dakwah, tetapi juga membangun fondasi peradaban Islam. Langkah pertama yang dilakukan Nabi yaitu membangun Masjid Nabawi. Masjid ini menjadi pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, dan pemerintahan. Nabi dan para sahabat membangunnya bersama-sama, menanamkan nilai persaudaraan dan kesetaraan. Selanjutnya, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ikatan iman ini begitu kuat hingga menyerupai hubungan keluarga. Mereka saling tolong-menolong dan bahkan mewarisi satu sama lain pada awalnya. Langkah besar berikutnya adalah penyusunan Piagam Madinah pada tahun 623 Masehi. Piagam ini menjadi konstitusi tertulis pertama yang mengatur hubungan antara Muslim dan Yahudi, sistem keamanan bersama, hak dan kewajiban masyarakat, serta menetapkan Nabi sebagai pemimpin politik dan agama. Nabi kemudian membangun peranata sosial dan pemerintahan, membentuk masyarakat yang berbasis iman, mengutamakan perdamaian, menghapus pertikaian,
menaati hukuman Islam yang mulai diturunkan, ajaran sosial Islam di Madinah menekankan kesetaraan manusia, pembebasan dari penindasan, dan kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Selanjutnya yaitu memasuki dakwah dan politik pada masa dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Nabi, proses dakwah Islam memasuki fase baru pada tahun 661 Masehi. Setelah konflik besar pasca pembunuhan Utsman bin Affan dan perang antara Ali dan Muawiyah, kekuasaan akhirnya diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari disinilah dinasti Umayyah berdiri. Muawiyah kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus dan membentuk sistem monarki herediter dengan menunjuk Yazid sebagai penerus. Salah satu ciri utama dakwah Islam pada masa ini adalah ekspansi wilayah yang sangat luas. Di bawah Abdul Malik dan Al-Walid, wilayah Islam meluas dari Spanyol hingga India, menjadikan Umayyah sebagai kekhalifahan terbesar sebelum Abbasiyah. Mereka membangun administrasi negara yang kuat, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi, sistem pajak seperti jizyah, zakat, dan khoro memperkuat ekonomi negara. Namun, muncul ketimpangan. Muslim non-Arab atau mawali sering dianggap kelas 2. Sementara itu, berbagai konflik sosial muncul, ketegangan Sunni, Syiah, pasca tragedi Karbala. Pemberontakan Khawarij dan diskriminasi terhadap mawali memperlemah dinasti. Akhirnya, gerakan Abbasiyah yang mendapat dukungan luas dari Syiah, mawali, dan beberapa kelompok Sunni berhasil mengalahkan dinasti Umayyah dalam pertempuran Zab tahun 750 Masehi. Meski begitu, cabang Umayyah bertahan di Andalusia dan mendirikan Kekaisaran Cordoba yang berkembang menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Demikian pembahasan mengenai transformasi strategi dakwah dari masa Nabi hingga dinasti Umayyah. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa dakwah tidak hanya tentang menyampaikan pesan agama, tetapi juga tentang membangun masyarakat, menghadapi tantangan sosial politik, dan mengukir peradaban. Terima kasih dan sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.